Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Alfitian School Aceh bersama saya Syarifah Iktifa Sastra dari kelas 8A. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu Ibu Masruro. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Kak Tifa. Gimana Ibu kabarnya? Baik. Alhamdulillah, luar biasa baik. Kak Tifa gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Iya. Kali ini kita akan bahas adab menuntut ilmu yang akan disampaikan oleh Ibu Masruro. Kepada Ibu, dipersilahkan. Ya, terima kasih Kak Tifa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, nikmat yang tak terhingga ya Kak Tifa. Ya. Salah satunya adalah nikmat sehat. Dalam Asmaul Husna ada satu nama Kak Tifa, nama Allah ya Jami', yaitu Allah yang maha mempertemukan, yang maha mengumpulkan kita untuk pada saat hari ini ya. Kemudian salat beserta salam kita sama-sama hantarkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang idola kita ya, pada keluarganya, tabi'in dan para sahabat. Baik Kak Tifa, betul sekali hari ini kita akan membawa tema tentang adab menuntut ilmu. Dalam Islam itu Kak Tifa sangat memperhatikan hal-hal yang dari sudut manapun dalam kehidupan sehari-hari Kak Tifa, seperti adab makan dan minum, adab bertamu, adab masuk dan keluar kamar mandi, adab masuk dan keluar masjid dan sebagainya. Salah satunya adab ketika kita menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu itu sangat penting sekali Kak Tifa kita memperhatikan adab-adabnya. Imam Malik rahimahumullah berkata, pelajarilah adab sebelum kita mempelajari sebuah ilmu. Namun di sini kita juga akan membahas beberapa adab-adab kita dalam menuntut ilmu Kak Tifa ya. Yang pertama itu niat Kak Tifa. Niat kita untuk menuntut ilmu untuk apa? Apakah untuk mendapat gelar atau untuk biar kita dianggap hebat sama manusia. Yang pertama itu niat kita ketika menuntut ilmu itu mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk rasa syukur kita atas nikmat, salah satu nikmat yang Allah berikan itu adalah akal. Akal ini yang tidak diperoleh oleh makhluk lainnya ya, hanya manusia yang Allah berikan akal. Kalau makhluk hidup nih Kak Tifa ya. Jadi untuk kita bersyukur atas akal yang diberikan oleh Allah itu, maka kita isi dengan ilmu-ilmu pengetahuan. Kemudian tujuan kita menuntut ilmu itu untuk mengamalkan Kak Tifa. Jadi amalan yang tidak didasari dengan ilmu maka tidak diterima oleh Allah. Misalnya seperti sholat Kak Tifa. Kita sholat, melihat orang sholat, kita sholat, melihat orang rukuk, kita rukuk, tapi kita tidak tahu ilmu dan cara bagaimana yang sebenarnya doa sholat, bagaimana cara rukuk yang benar, seperti itu. Begitu juga kalau kita misalnya dalam kehidupan sehari-hari ya, ini misalnya sudah dihidangkan semua alat-alat untuk membuat kue misalnya, tapi lengkap dengan bahan-bahannya, dengan alat-alatnya. Namun kita tidak tahu cara membuat kue tersebut. Namun apa yang terjadi sama kue bolu tersebut? Jadi pastinya iya alot ya, nggak berkembang atau dan lain sebagainya. Seperti itu Kak Tifa. Kemudian yang pertama tadi apa Kak Tifa? Niat karena Allah ya. Niat kita itu tujuannya untuk apa? Kemudian yang kedua Kak Tifa, berdoa Kak Tifa ya. Alhamdulillah kita semua sudah melakukan itu dengan rutin Kak Tifa ya. Sebelum belajar kita berdoa. Berdoa untuk apa? Agar ilmu yang kita pelajari itu berkah. Seperti kita juga memperhatikan adab-adab dalam menuntut ilmu, agar ilmu kita itu berkah. Bagaimana yang dikatakan berkah itu? Ketika kita sudah mendapatkan ilmu, kita bisa mengamalkannya dan bermanfaat bagi orang lain. Dalam majelis ilmu itu dihadiri oleh para malaikat Kak Tifa. Jadi ketika kita berdoa, maka yang mengaminkan langsung itu adalah malaikat.
malaikat itu adalah makhluk yang tidak pernah ingkar kepada Allah. Tidak seperti manusia ya, ada yang beriman, ada yang mengingkar. Kalau misalnya malaikat ini sangat patuh dan taat kepada Allah. Kemudian adab yang ketiga, berpakaian yang sopan, menutup aurat, yang rapi, yang istilahnya ketika kita melihat itu enak dipandang seperti itu Kak Tifa ya. Jangan berpakaian yang, kalau dibilang berpakaian rapi dan bagus itu tidak mesti yang berbrand, yang bagus kainnya, itu tidak seperti itu. Maksudnya enak dipandang aja gitu Kak Tifa. Kemudian memperhatikan juga kebersihan seperti itu, karena kita menghadiri majelis yang mungkin banyak jamaah di situ ya, supaya orang-orang juga nyaman ketika dekat dengan kita Kak Tifa. Kemudian adab yang keempat itu bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh ketika kita mempelajari ilmu itu, kita mendengarkan dengan seksama, kita memperhatikan, tidak berbicara dengan teman kita, menghargai guru di depan, kemudian bertanya jikalau kita kurang paham, seperti itu. Dan jangan lupa menulis ya, diikat ilmu itu dengan menulis. Kemudian poin yang kelima Kak Tifa, adab menuntut ilmu itu kita menjauhi maksiat Kak Tifa. Karena kalau kita melakukan maksiat, nanti ilmunya akan tidak berkah, akan hilang seperti orang penghafal Al-Quran. Jadi dia sudah banyak hafalannya, kemudian dia melakukan maksiat, menonton hal-hal yang tidak diperbolehkan, yang kemudian melakukan dosa lainnya, itu juga akan menghilangkan hafalannya. Seperti itu Kak Tifa. Oh iya Bu, selain adab menuntut ilmu, kalau kita menuntut ilmu itu kan ada beberapa komponen seperti guru, murid-murid, materi yang telah disampaikan, fasilitas yang lengkap lainnya. Kira-kira gimana sih Bu adab yang baik dari murid ke guru? Oh ya, baik Kak Tifa, sangat bagus sekali pertanyaannya. Dalam kita menuntut ilmu itu tidak memperhatikan usia Kak Tifa ya. Menuntut ilmu itu tanpa batas usia, seperti hadis yang sering kita lihat, mungkin yang sering kita dengar, mungkin di koridor sekolah kita banyak tuh tempelan-tempelan hadis yang bunyinya utulubul ilma minal mahdi ilal lahdi, ya, tuntutlah ilmu dari ayunan hingga ke liang lahat. Dalam menuntut ilmu itu seperti Kak Tifa sampaikan, itu ada beberapa komponen pastinya yang mendukung. Yang pertama itu ada gurunya, kemudian ada siswanya, ada materi atau ilmu yang disampaikan, kemudian juga alat-alat yang mendukung, fasilitas yang mendukung Kak Tifa ya. Baik, sangat menarik sekali nih Kak Tifa. Seperti yang kita lihat, mungkin fenomena saat ini Kak Tifa ya, sangat prihatin perilaku, akhlak anak-anak kita, teman kita, siswa-siswa terhadap gurunya, murid terhadap gurunya itu. Mungkin pengaruh zaman juga mungkin ya Kak Tifa. Seperti yang pernah kita dengar juga, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Mungkin berbeda zaman ibu dulu dengan zaman Kak Tifa sekarang, generasi yang sangat berbeda jauh. Dulu Kak Tifa, masa kecil ibu dulu, kita dilihatin guru saja itu sudah paham, misalnya jangan ribut atau duduk rapi seperti itu. Tapi kalau anak zaman sekarang, ketika kita lihatin Kak Tifa, itu malah balik bertanya, ibu kenapa lihat-lihat saya seperti itu Kak Tifa. Jadi dalam menuntut ilmu kita juga harus memperhatikan beberapa adab terhadap guru Kak Tifa. Yang pertama itu memberi salam. Alhamdulillah Kak Tifa ya, di Al-Fitian kita sekarang sudah banyak membudayakan memberi salam ketika bertemu dengan guru, bertemu dengan sesama temannya, seperti itu. Kemudian adab terhadap guru yang kedua Kak Tifa, tidak berbanyak bicara. Tidak banyak bicara itu gimana sih Bu? Maksudnya bukan nggak boleh berbicara ketika dalam proses pembelajaran. Coba ulang lagi. Tidak banyak bicara itu gimana sih Bu? Maksudnya gini Kak Tifa, tidak banyak berbicara itu maksudnya di sini jangan seperti kita sok tahu seperti itu. Ketika guru menjelaskan maka dia langsung, maksudnya memberitahu kepada kawan yang lain. Belum habis gurunya menjelaskan, dia
kembali menjelaskan kepada temannya, istilahnya tidak berbicara ketika guru menjelaskannya, memperhatikan dengan seksama seperti itu. Poin yang ketiga, Kak Tifa, berdiri saat guru berdiri, Kak Tifa. Seperti mungkin banyak kita melihat di pondok-pondok seperti itu, ketika gurunya lewat berdiri memberi penghormatan, iya menunduk gitu, Kak Tifa. Kemudian poin yang keempat, adab kita terhadap guru itu tidak mengatakan kepada guru bahwasanya pendapat ibu ini berbeda dengan pendapat si fulan. Nah, misalnya dia ini kan berguru ke beberapa guru nih. Nah, kemudian dia membandingkan, itu tidak baik. Tidak baik. Ketika menyangkal, maka boleh menyangkal ketika dengan cara yang baik. Ketika sudah selesai acara majelis ilmunya, boleh kita menjumpai untuk berdiskusi seperti itu, Kak Tifa. Kemudian yang terakhir ini, Kak Tifa, ya, mungkin kalau misalnya kita untuk mengetahui adab-adab ketika kita menuntut ilmu itu sangat banyak sekali, dan lebih mendalam itu bisa kita baca di buku Ta'lim Muta'alim, Kak Tifa, ya. Ini mungkin yang terakhir, adab dari Ibu jelaskan, adab terhadap guru itu berprasangka baik terhadap guru, Kak Tifa. Jadi mungkin ini poin terakhir, Kak Tifa, ya, adab seorang murid terhadap gurunya dari Ibu, yaitu berprasangka baik terhadap guru. Seperti dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya prasangka itu, sebagian prasangka itu adalah dosa. Kemudian janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Ini Ibu ada sebuah kisah, Kak Tifa, kisah dari seorang guru Syekh Abdul Qadir Jailani. Kak Tifa mau dengar? Mau. Iya. Jadi begini, Kak Tifa, ya. Ini kan Syekh Abdul Qadir Jailani ini memiliki sangat banyak. Ini seorang guru besar, ya, memiliki banyak murid-murid. Jadi ada satu orang yang tidak suka nih sama Abdul Qadir Jailani. Pada suatu malam, pada suatu hari, ya, Syekh Abdul Qadir Jailani ini sedang makan bersama seorang siswanya. Kemudian orang yang tidak suka sama Syekh Abdul Qadir Jailani ini mengintip dari celah-celah dinding, ya. Kemudian apa yang dilakukan Syekh Abdul Qadir Jailani dalam ruangan itu? Dia sedang makan bersama muridnya. Kalau zaman dulu itu kan, Kak Tifa, ada orang mengambil berkah dari makanan guru, ya. Jadi anak ini makanlah sisa makan guru itu tadi dimakan sama anak tersebut. Lalu datanglah orang yang mengintip tadi ini melapor ke orang tua murid tersebut. Nah, kemudian datanglah dia. Ketika datang, dia bertanya sama orang tuanya ini, wahai, misalnya kita panggil lah Pak, ya, apakah kamu ada anak bernama Fulan seperti itu, yang sekarang sedang belajar di seorang guru yang bernama Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian jawab sama orang tua ini, iya benar, anak saya bernama Fulan ini sedang menuntut ilmu kepada guru Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian apa yang disampaikan seorang yang ini tadi? Dia menyampaikan, anakmu sekarang sedang dijadikan seperti kucing, seperti hamba saya, ya, pembantu oleh guru ini. Kemudian tanpa memikirkan panjang, orang tua ini menjumpai Syekh Abdul Qadir Jailani dengan langsung bertanya, tidak langsung bertanya, langsung memvonis seperti itu. Wahai guru Syekh Abdul Qadir Jailani, apakah kamu telah membuat anak saya seperti kucing dan memberi sisa makanan, katanya. Mulai hari ini saya akan membawa pulang anak saya. Oke, katanya, ya silahkan. Jadi orang tua tadi datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani.
Kemudian dia berkata, kenapa kamu membuat anak saya seperti kucing? Ya, memberikan makanan sisa katanya. Lalu Syekh Abdul Qadir, intinya di situ ada percakapan lah ya antara orang tua dengan Syekh Abdul Qadir Jilani ini tadi. Kemudian apa yang dikatakan guru Syekh Abdul Qadir? Silakan bawa pulang anakmu, dibilangnya. Kemudian orang tua ini membawa pulang anaknya. Dalam perjalanan Kak Tifa, orang tua ini bertanya kepada anaknya tentang ilmu-ilmu yang sudah dipelajari bersama guru Syekh Abdul Qadir Jilani ini. Kemudian anaknya dengan sangat lancar, memang seorang anak yang pintar ya Kak Tifa, semua bisa dijawab dengan lancar Kak Tifa ya, memang anaknya sangat jenius seperti itu. Lalu sekalian mengkonfirmasi, klarifikasi terkait Masalah tadi. iya, masalah tadi yang disampaikan orang kepada orang tuanya. Lalu orang tuanya ini sangat menyesal Kak Tifa, kemudian kembali lagi ke guru Abdul Qadir Jilani ini. Lalu kemudian orang tua ini mengembalikan lagi anaknya, wahai Syekh Abdul Qadir Jilani, saya minta maaf. Ternyata anak saya sangat bagus sekali ya, sangat pintar pengetahuannya. Semua ilmu yang dia pelajari di sini itu sangat dia kuasai. Namun saya tidak akan membawa pulang anak saya menyerahkan kembali kepada Tuan Guru, katanya seperti itu. Jadi sekarang anak saya terserah berguru sama Syekh. Jadi sekarang saya menyerahkan anak saya itu kembali ke guru Syekh Abdul Qadir Jilani. Kemudian apa yang dijawab pada Syekh Abdul Qadir Jilani? Sungguh bukan saya tidak menerima lagi anak bapak atau ibu ke sini. Namun Allah sudah menutup keberkahannya. Seperti itu Kak Tifa ya. Mungkin dari cerita ini sangat bisa kita ambil pelajaran buat kita juga dan teman-teman di rumah dimanapun siapapun yang lagi menyaksikan podcast ini. Mungkin hanya sekian Kak Tifa dari pengakhiran kisah tadi Syekh Abdul Qadir Jilani bersama muridnya itu. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Terima kasih. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, ceritanya sangat menginspirasi ya. Semoga kita bisa mengambil ibrah dari cerita tersebut. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi bisa menjadi manfaat dan bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari ya. Sekian dari Ana sebagai host podcast kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.